Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitas data. Ada beberapa hal yang harus kita tahu ketika kita mau menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov ini. Yang pertama adalah datanya harus berskala interval atau rasio, yang biasanya kita kenal dengan kata kuantitatif. Yang kedua, datanya berbentuk data tunggal, jadi belum dikelompokkan di tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, nanti kita bisa menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov ini untuk data yang besar ataupun data yang kecil. Oke. Kita nanti membutuhkan beberapa hal untuk metode Kolmogorov-Smirnov ini. Yang pertama adalah nanti kita membutuhkan Z hitung, ini Z hitung. Kita membutuhkan FT, ini FT itu adalah probabilitas kumulatif normal. Kita membutuhkan Fs, yaitu adalah probabilitas kumulatif empiris, dan kita membutuhkan harga mutlak dari Ft min Fs nya, jadi selisihnya antara Ft dan Fs nya. Untuk apa Ft min Fs nya ini, harga mutlak Ft min Fs nya ini digunakan untuk dibandingkan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov nya. Jadi nanti signifikansi Kolmogorov-Smirnov itu istilahnya membahas tentang perbandingan antara harga mutlak Ft min Fs dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov nya. Kalau harga mutlak Ft min Fs nya itu kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima, dengan kata lain H-nya ditolak atau H1-nya ditolak. Berlaku sebaliknya, ketika harga mutlak Ft min Fs nya itu lebih dari tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima atau H1-nya diterima. Oke, saya punya suatu contoh kasus di mana suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui berat badan siswa, dan diambil 20 data gitu ya, diambil 27 data, diambil secara random, dan kita punya datanya ini apakah diambil dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, begitu pertanyaannya. Kita mau menguji hipotesis ini dengan taraf signifikansinya adalah 5%. H0 nya populasi berat badannya mahasiswa berdistribusi normal, yang H1 nya populasi berat badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Oke, kita tahu alfanya adalah 0,05 atau taraf signifikannya adalah 5% gitu ya tadi ya. Nah, yang pertama adalah data tunggal ini kita sajikan dalam bentuk data yang terurut dari yang paling kecil ke paling besar. Kita menggunakan Excel saja untuk sekalian mempermudah kita dalam perhitungan. Oke, kita lihat lagi apa yang kita perlu cari untuk menjawab uji tersebut. Yang pertama adalah XI, kita sudah punya datanya. Yang kedua adalah Z. Z ini adalah Z hitung, dimana kita membutuhkan rata-rata X bar dan SD atau standar deviasinya. Untuk di Excel saya sudah merumuskan di sini. Untuk rata-ratanya average, datanya itu adalah B2 sampai B28. Rata-ratanya adalah 81,2963 dan simpangan bakunya adalah 10,0915. Nah, untuk standar deviasi nanti akan ada dua rumus. Ini adalah standar deviasi P, berarti ini adalah untuk populasi. Nanti juga bisa digunakan untuk standar deviasi ketika datanya itu adalah data sampel, jadi stdef S. Nah,
ketika dia tabelnya atau datanya kita anggap sebagai data sampel, maka nanti kita menggunakan stdevs atau std deviasi untuk sampelnya. Nah, yang membedakan antara ini sama ini yaitu populasi dan sampel. Nanti kalau misalkan datanya dia tunggal, berarti yang berpengaruh adalah pembaginya gitu ya. Kalau populasi biasanya per n, kalau sampel itu n-1. Itu rumus lah itu. Tapi kita tidak akan membahas rumusnya di sini. Kita akan memanfaatkan formula yang ada di Microsoft Excel. Oke, kita akan mencari zat hitung. Zat hitungnya rumusnya adalah x min x bar, berarti kita punya ini 67 min di sini rata-ratanya adalah 81 per standar deviasinya adalah 10, ini. Nah, karena rata-rata dan standar deviasi itu tidak berubah, maka dua nilai ini akan digunakan seterusnya untuk semua xi. Maka kita kunci B29 dan B30 dengan cara F4 gitu ya. Nah, kita kunci B29 dan B30. Kita dapatkan Z ini Z hitung. Oke, perfeksionis. Oke, begitu kita menggunakan rumus ini untuk semua nilai xi. Nah, kita dapatkan nilainya itu lebih cepat daripada manual. Sekarang kita nyari ft. Ft adalah probabilitas kumulatif normal. Gampangannya ini adalah z tabel. Nah, z tabel berapa nilainya ketika z hitungnya adalah negatif 1,42? Kita lihat di tabel z. Tabel z sudah saya siapkan. Tabel z adalah negatif 1,41 ya, negatif 1,41. Jadi ada di sini. Negatif 1,41. Ini. Nah, hasilnya adalah 0,07927. 0,079. Nah, berapa tadi? 27. Nah, manual. Kita akan mencari semua nilai z tabel dari z hitung yang ada ini. Ada 28 z hitung ini ya. Oh, 27 ya berarti ya. 27 z hitung ini kita akan mencari z tabelnya. Nah, saya sudah membuat perhitungannya seperti ini. Nah, oke, ini adalah z tabel dari setiap z hitung yang ada, gitu. Nah, oke, setelah itu ada nyari fs. Apa ini fs? Fs adalah nilai fs untuk x 67 adalah 0,74 0,07407. Ini juga sama karena x nya sama. Ini sama dengan selanjutnya untuk yang 68 ada berapa banyak data yang kurang dari sama dengan 68? Ada 3 data, 67 nya 2, 68 nya 1, berarti nanti kita punya 3/27 gitu. 69 berarti sama dengan 4/27. Kenapa kok 4? Karena ada 4 data yang kurang dari sama dengan 69 ya, 69, 68 dan 67 yang ada 2 ini. Begitu seterusnya, berarti ini sama dengan 70 nya ada 2, berarti kita punya 6/27.
Ini juga 6/27. Ada berapa banyak data yang kurang dari sama dengan 72? Ada 8. Jadi kita punya sama dengan 8/27. Begitu seterusnya. Nah, makanya kita dapatkan tabelnya sampai berapa tadi? Ke 8. Ini kita punya ini. Oke. Mulai dari 7 ya. Mulai dari 7. Oke. Itu dia. Ini adalah nilai fs-nya. Untuk yang terakhir gampang karena kita hanya tinggal mencari nilai mutlak dari selisihnya fs dan ft. Oh, ini z tabel itu adalah ft. Oke, ini adalah absolut dari ft min fs. Absolut malah absolut. Oke, seperti itu. Tinggal kita cari yang lain. Oke, ini adalah kolom untuk harga mutlak ft min fs seperti yang ada di sini. Nah, ini kenapa jadi ini ya? Oh, ini salah, harusnya adalah 0,74. Oke, tidak masalah, sekalian merevisi. Oke, tadi untuk signifikansi Kolmogorov-Smirnovnya itu adalah kita membutuhkan nilai harga mutlak ft min fs yang terbesar. Berarti kita mencari ini nilai-nilai ini yang paling besar. Berarti kita nyari yang maksimum gitu ya, maksimum dari data-data ini sampai atas. Nah, maksimumnya adalah 0,9511. Oh, salah. Ada salah karena di sini fs-nya mesti bermasalah. Fs-nya itu yang terakhir adalah 1. Nah, ini belum terisi 1. 0,4782. Ini dia 0,14781,9. Ini hasil pembulatan ya. Selanjutnya adalah kita tahu bahwa tadi taraf signifikannya atau alfanya adalah 0,05. N nya itu adalah banyak data, N kecil adalah 27. Nah, ini dapat 0,254 itu didapat dari kita melihat tabel Kolmogorov-Smirnovnya. Kita lihat, ini adalah tabel Kolmogorov-Smirnov. Untuk N berapa tadi? 27 ini itu ini adalah untuk N 27 dan kita punya alfanya adalah 0,05. nih 0,254 gitu ya. Berarti kita dapat tadi yang hasilnya adalah 0,254. Nah, setelah kita bandingkan harga mutlaknya, kita tahu bahwa tadi harga mutlak dari ft min fs yang terbesar tadi kurang dari nilai tabel di Kolmogorov-Smirnovnya. Karena nilai ft min fs nya yang terbesar itu kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima gitu ya ceritanya. Jadi ini kan karena dia kurang dari, maka H0 diterima, H1 nya atau HA nya ditolak, H0 diterima. H0 apa artinya? H0 artinya adalah populasi berat badan mahasiswa berdistribusi normal. Oh, berarti dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa datanya itu diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Nanti kita bisa mencoba dengan data yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.